Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Michael Valen Giovanni dengan NPM 2007-10-688. Kemudian saya, Afgan India Farandito, dengan NPM 2007 10665. Saya Priscil Valencia dengan NPM 2007 10 703. Ya, di proyek kali ini kami akan merancang sebuah aplikasi. Next. Ya, kami sudah melakukan riset terhadap 3 aplikasi lainnya, dan kami menemukan permasalahan sebab dan akibat. Untuk permasalahan yang pertama itu ada kesulitan dalam mengidentifikasi berbagai jenis sampah, baik organik maupun non-organik. Yang kedua itu tidak dapat mendeteksi tempat sampah di sekitar itu sudah penuh atau belum. Yang ketiga itu tidak ada pendeteksi sampah. Keempat, pelanggan memilah sendiri sampah mereka. Dan kelima, ketiga aplikasi tersebut itu belum tersebar secara merata ke seluruh Indonesia. Untuk sebabnya, kemungkinan dari pihak aplikasi belum melakukan update pada aplikasinya. Lalu akibatnya, fitur dari aplikasi tersebut belum lengkap. Next. Kemudian untuk solusi permasalahan dari tadi, aplikasi-aplikasi lain, maka kita akan meluncurkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi yang bernama AI Clean, atau dibaca AI Clean. Nah, untuk fungsi dari aplikasi tersebut ada beberapa menu, yaitu yang pertama fungsinya yaitu untuk daur ulang. Apa itu daur ulang? Yaitu kita dapat mengetahui informasi tentang bagaimana cara seseorang untuk mendaur ulang, bagaimana dia akan melakukannya dengan cara yang baik dan benar. Nah, untuk jenis-jenis sampah, maka kita dapat mengetahui itu di mana orang yang masih awam tentang pengetahuan sampah yang organik maupun non-organik. Nah, untuk pengelolaan sampah, maka kita dapat mengelola sampah secara tersendiri. Bagaimana cara mengelola sampah dengan cara yang baik dan juga benar. Nah, untuk mendeteksi sampah, maka aplikasi ini dapat mendeteksi secara dengan fitur kamera, yaitu untuk mendeteksi sampah, di mana kita dapat mengetahui sampah tersebut masih kosong ataupun sudah penuh, dan juga untuk mendeteksi jenis-jenis sampah tersebut, apakah itu organik ataupun anorganik. Nah, untuk lokasi tempat sampah, yaitu tersedia fitur GPS, yaitu di mana kita dapat mengetahui lokasi tempat sampah di sekitar kita, sehingga kita tidak perlu lagi untuk berusaha payah mencari lokasi tempat sampah yang ada. Yang terakhir yaitu ada fitur layanan aplikasi. Ya. Di sini kita dapat meminta layanan penjemputan sampah ketika kita malas untuk keluar rumah untuk membuang sampah di rumah. Nah, kemudian layanan customer service untuk melayani kita saat kita ada masalah dengan pengelolaan sampah kita. Untuk bagiannya tersendiri, saat membuka aplikasi, maka akan terdapat 4 menu utama, yaitu panduan. Nah, untuk yang panduan akan terdapat 3 submenu, yaitu cara penggunaan, kemudian saran, dan juga tentang aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu menu layanan. Nah, di menu layanan ini terdapat 2 submenu, yaitu untuk layanan penjemputan sampah, kemudian untuk layanan customer service. Untuk informasi, terdapat 3 submenu, yaitu tentang informasi jenis-jenis sampah, informasi pengelolaan sampah, dan juga informasi daur ulang. Untuk fitur aplikasi AI Clean tersebut, yaitu ada trash detection, tempat kita mendeteksi berbagai tempat sampah, di mana tempat sampah tersebut sudah kosong maupun sudah penuh. Kemudian yang kedua ada maps. Nah, di sini fiturnya seperti maps biasa,
namun akan menambahkan beberapa fitur lagi, yaitu tentang cara kita untuk mengecek lokasi pembuangan sampah dan juga untuk trace check-nya, untuk mengecek tempat sampahnya ada di mana. Yang berikutnya merupakan tampilan aplikasi. Aplikasi kami bernama AI Clean. Jadi berikut adalah tampilan awalnya. Pada aplikasi AI Clean terdapat 4 menu utama, yaitu panduan, layanan, informasi, dan fitur. Berikutnya. Pada menu panduan terdapat 3 submenu, yaitu submenu cara penggunaan, submenu saran, dan submenu tentang aplikasi. Pada submenu cara penggunaan dijelaskan cara-cara penggunaan aplikasi ini, misalnya cara penggunaan fitur saran, cara penggunaan fitur tentang aplikasi, dan masih banyak lagi. Berikutnya. Untuk submenu saran, di sini terdapat saran-saran jika pengguna ingin misalnya melacak atau mencari lokasi tempat sampah di sekitar, atau jika ingin memanggil pengangkutan sampah, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk submenu tentang aplikasi, di sini terdapat versi dari aplikasi kami, yaitu versi 1.0. Berikutnya. Berikutnya adalah menu layanan. Nah, di menu layanan ini ada 2 submenu. Yang pertama itu ada penjemputan sampah, dan yang kedua itu di customer service. Nah, untuk menu penjemputan sampah, kita akan ada Maps dan telepon. Maps digunakan untuk mengetahui lokasi kita dan lokasi pengambil sampah, tentunya akan dipilih yang paling dekat. Yang kedua itu ada menu telepon. Jadi kita gunakan untuk menelpon yang pengambil sampahnya. Ya, untuk submenu kedua itu customer service. Kita bisa menghubungi customer service jika ada masalah pada aplikasinya mungkin, atau masalah-masalah lainnya seperti masalah tentang sampah dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya di menu informasi. Nah, di menu informasi ini ada 3 submenu. Yang pertama yaitu jenis-jenis sampah, yang kedua pengelolaan sampah, dan ketiga daur ulang. Di menu jenis-jenis sampah, kita akan mengetahui ada apa saja sih jenis-jenis sampah itu. Misal saja organik ada daun, kulit buah, sampah stropi, kulit kerang, dan lain sebagainya. Non-organik ada kaca, plastik, paku, ban, dan lain sebagainya. Next. Submenu kedua yaitu pengelolaan sampah. Jika kita masuk menu ini, kita akan diajarkan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Yang submenu ketiga adalah daur ulang. Di sini kita akan mendaur ulang, misal botol akan kita daur ulang menjadi barangnya siap pakai. Misalnya seperti di gambar, botol plastik dijadikan lampu hias. Next. Kemudian dalam aplikasi AI Clean ini terdapat 2 fitur yang utama kami masukkan, yaitu yang pertama adalah trash detection. Apa itu trash detection? Trash detection adalah cara kita untuk mendeteksi apa jenis sampah tersebut. Nah, kita dapat mengklik button yang ada di trash detection tersebut dan akan muncul seperti tampilan kamera, yaitu tempat di mana kita akan mengarahkan benda yang akan kita ketahui jenisnya tersebut. Di dalam tampilan ini akan terdapat kotak berwarna merah, yaitu tempat di mana kita akan menaruh sesuatu atau benda yang akan kita ketahui jenis sampahnya. Nah, untuk itu setelah bendanya tepat di dalam kotak, maka kita akan seperti biasa untuk mengklik tombol push kamera tersebut yang terdapat di tengah bawah. Nah, kemudian langsung akan muncul notif pop-up, yaitu berupa sampah organik atau anorganik. Yang kedua yaitu Maps. Untuk Maps-nya sendiri akan berbentuk seperti Google Maps biasa, yang akan menampilkan jalan, rumah, dan juga lain-lain tempat lainnya. Nah, misal kita membuka aplikasi ini, Maps tersebut, fitur Maps tersebut,
maka tampilannya akan sama, namun akan ditambahkan sedikit perubahan, yaitu ada tampilan tempat sampah yang berwarna hitam-hitam tersebut. Nah, ini merupakan tempat di mana kita dapat membuang lokasi tempat sampah kita saat di jalan. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari sendiri di mana lokasi pembuangan sampah. Kita tinggal membuka aplikasi dan akan mengklik fitur Maps tersebut untuk kita dapat mengetahui lokasi mana yang akan kita ketahui untuk membuang sampah. Kesimpulannya, aplikasi AI Clean ini merupakan aplikasi untuk menutup kekurangan-kekurangan aplikasi lain, sehingga kami dapat memaksimalkan penggunaan fitur aplikasi tersebut, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan pengguna, baik itu untuk pengelolaan sampah maupun daur ulang sampah ataupun yang lainnya, sehingga pengguna dapat menikmati layanan aplikasi AI Clean tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.